Selamat pagi teman-teman semua, salam dan bahagia. Selamat datang kembali di perkuliahan. Kali ini kita akan melakukan perkuliahan proses manufaktur selama 1 semester ke depan. Jadi proses manufaktur itu merupakan lanjutan dari materi penggambar teknik di semester 1. Kalau waktu gambar teknik itu kita menggambar sebuah benda atau spare part atau komponen. Nah, di proses manufaktur ini adalah cara untuk membuat benda-benda tersebut atau spare part tersebut dari sebuah material menggunakan mesin perkakas berdasarkan gambar teknik yang ada atau berdasarkan sumber dari gambar teknik. Jadi di sini nanti akan dipelajari bagaimana cara membaca gambar teknik menjadi sebuah produk atau spare part dengan mesin-mesin perkakas atau mesin-mesin manufaktur. Oke, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengantar proses manufaktur. Nah, sebelum membahas hal tersebut, kembali saya memperkenalkan diri. Berikut adalah profil dari pengampu. Oke, nanti silahkan saya minta ketua kelas dari masing-masing kelas berkoordinasi ya. Nanti ketua kelas dari masing-masing kelas membuat sebuah grup WA yang isinya nanti ketua kelas dari kelas A, B, dan C. Kemudian nanti WA tersebut saya ditambahkan di grup WA tersebut. Jadi isinya hanya ketua kelas dan saya saja. Nah, itu nanti untuk mengakomodasi jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan kepada ketua kelas dan ketua kelas menyampaikan di grup tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, ini aturan main kita ya selama 1 semester ke depan. Jadi nanti 1 semester ke depan kita masih daring dan aturan ini disesuaikan untuk perkuliahan daring. Nah, jika nanti perkuliahan sudah tidak daring ya nanti saya akan menyampaikan aturan-aturan yang khusus untuk perkuliahan luring. Nah, untuk aturan yang pertama ini yang daring. Yang pertama itu adalah keterlambatan presensi maksimal adalah 15 menit apapun alasannya. Nah, jadi nanti ketika Anda melakukan perkuliahan atau masuk ke classroom itu silahkan langsung presensi dulu. Presensi nanti setiap perkuliahan saya akan mengupload materi ataupun bahan perkuliahan ataupun bahan diskusi atau ruang diskusi. Nah, di sana nanti di kolom komentar Anda bisa langsung presensi ketika unggahan saya sudah muncul. Nanti presensinya itu di kolom komentar. Nanti formatnya nama, NIM, kelas, kemudian tanggal dan jam ya. Tanggal dan jam. Kalau tanggalnya otomatis sama ya setiap hari setiap perkuliahan setiap mahasiswa. Tapi jam dan menitnya ketika Anda presensi. Itu formatnya. Nah, kemudian nanti kalau Anda terlambat 15 menit itu tetap boleh mengikuti perkuliahan, tetapi presensi Anda sudah tidak dihitung atau dianggap tidak masuk. Nah, kemudian tugas dikumpulkan tepat waktu. Perhatikan tenggat waktu pengumpulan tugas di classroom. Jadi ketika nanti ada tugas, itu nanti pasti ada tenggatnya. Anda bisa mengecek di classroom, masuk ke tugas tersebut, kemudian perhatikan tenggatnya. Kemudian keterlambatan pengumpulan tugas itu tidak akan dinilai atau dianggap tidak mengumpulkan. Oke, kemudian kejujuran adalah hal yang utama. Jadi ketika saya menemui Anda tidak jujur di mata kuliah proses manufaktur, nanti akan langsung saya berikan nilai E. Nah, ketidakjujuran ini nanti bisa berwujud beberapa hal seperti Anda kopas tugas teman Anda memanipulasi presensi, bilangnya tidak terlambat atau padahal sebenarnya Anda sudah terlambat waktu memberikan waktu presensi. Itu juga bisa itu dianggap tidak jujuran. Nah, kemudian memanipulasi presensi juga langsung mendapatkan nilai E. Oke, kemudian tidak masuk 4 kali atau lebih nilai UAS langsung 0. Nah, ini seperti aturan di panduan akademik
di mana kehadiran Anda itu minimal adalah 80%. Sehingga kalau dikalikan 16 pertemuan, itu nanti Anda maksimal boleh tidak masuk sampai 3 kali. Tapi ketika Anda tidak masuk 4 kali, itu nanti sudah tidak memenuhi persyaratan 80% tersebut, dan nilai UAS Anda langsung 0 atau tidak dapat diinput. Atau secara nilai nanti langsung maksimalnya adalah D. Jadi usahakanlah selalu mengikuti perkuliahan. Oh iya, untuk mengantisipasi agar Anda tidak terlambat selama perkuliahan, lebih baik Anda mempersiapkan ada 2 operator seluler ya, paling tidak, jangan hanya satu. Jadi ketika sinyalnya itu buruk, operator seluler satunya itu masih dapat digunakan. Ya tentunya mempersiapkan itu tidak terlalu susah ya, karena nanti terpakai untuk mata kuliah yang lain juga selama 1 semester. Jadi tidak ada alasan terlambat karena sinyalnya jelek atau yang lainnya. Kemudian perizinan ketika Anda tidak masuk. Nah, ketika Anda tidak masuk, jika alasannya sakit, itu wajib memberikan surat dokter. Nah, nanti surat dokter itu dapat diunggah di kolom presensi di setiap pertemuan. Jadi Anda bisa mengunggahnya di kolom presensi setiap pertemuan. Maksimal H+7 kalau Anda sakit, surat dokternya maksimal H+7. Jadi Anda tidak masuk hari Rabu, maksimal hari Rabu minggu berikutnya itu Anda sudah harus memberikan surat dokter itu ke saya. Dan ketika Anda ada keperluan keluarga atau keperluan yang lain dan Anda terpaksa tidak bisa mengikuti perkuliahan, itu Anda wajib memberikan surat izin sebelum Anda tidak masuk. Kecuali mendadak ya. Kalau mendadak itu seperti ada kerabat yang meninggal, kemudian urusan-urusan lainnya sifatnya mendadak, yaitu nanti aturannya seperti perkuliahan. Seperti Anda waktu sakit. Tetapi surat izin ini nanti dibuat oleh orang tua Anda yang membuat. Jadi bukan Anda sendiri. Mungkin Anda bisa membuatnya orang tua yang tanda tangan, itu juga bisa. Kalau yang direncanakan itu minimal itu Anda sudah memberikan ke saya H-3. Ini saya revisi ya, H-3 bukan H-7. H-3. Jadi Anda memberikan surat itu paling lambat H-3. Sebelumnya lebih baik. Kemudian baru Anda tidak masuk. Kalau itu yang direncanakan. Oke, kemudian yang terakhir, penilaian dosen pengampu bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Jadi nanti ketika nilai Anda tidak sesuai, Anda boleh menyampaikan, tetapi nanti keputusan final tetap ada di saya dan itu tidak dapat diganggu gugat. Seperti itu. Oke, kemudian penilaian teori. Di penilaian teori nanti tugasnya adalah 15%, kemudian UTS 20%, UAS 20%. Nah, di sini ada juga nilai attitude 30%. Nanti nilai attitude itu tergantung dari sikap Anda. Ya, selagi sikap Anda baik dan jujur tidak membuat masalah, ya nanti nilai ini akan saya pastikan penuh. Kemudian nilai attitude ini 30% ini akan digabungkan dengan nilai UAS dan UTS. Jadi nanti UAS, misalkan UTS itu 20% dan nanti 15%-nya ditambah dari attitude. UAS-nya kemudian 20%, 15%-nya ditambah dari nilai attitude. Jadi nilai attitude itu dibagi 2, kemudian masing-masing tambahkan di nilai UAS dan UTS. Kemudian ada juga nilai kehadiran. Nah, nilai kehadiran ini 15%. Ini hanya berlaku ketika Anda tidak masuk 3 kali maksimal. Kalau 4 kali, ya otomatis nanti nilai kehadirannya turun, tapi nilai Anda UAS-nya pasti kosong. Seperti itu. Dan nilai maksimalnya adalah D kalau Anda lebih dari 3 kali. Seperti itu. Ya, ini perhitungannya nanti misalkan Anda tidak berangkat 2 kali, ya berarti 2 dibagi 16 kalikan 100. Nah, nanti 100-nya itu berkontribusi 15% terhadap keseluruhan nilai Anda. Oke, ini outline materi kita. Nanti outline materi dibagi 2 ya. Dibagi sebelum UTS dan setelah UTS. Untuk sebelum UTS nanti ada sekitar 5 materi, kemudian nanti yang setelah UTS juga ada sekitar 4 materi. Nah, di pertemuan pertama kita akan membahas tentang pengantar proses manufaktur. Nah, ini referensinya.
karena ini nanti sifatnya bentuknya materinya adalah video, ya materinya ini nanti bisa Anda download sendiri di Google. Ini gratis ya, di Google tidak berbayar, tapi tergantung Anda kreatifnya Anda dalam mencari. Tapi semua buku ini saya pastikan bisa diperoleh dengan gratis. Anda download buku ini, nanti materi dan tugas ada di buku-buku ini. Nanti silahkan kalau videonya terlalu cepat bisa Anda ulangi sendiri atau bisa Anda pause sendiri. Oke, langsung kita masuk materi saja. Nah, kita akan membahas apa itu manufaktur. Jadi dasar dari manufaktur itu sebenarnya apa? Pengertian manufaktur itu apa? Nah, manufaktur itu berasal dari bahasa Latin yaitu manus yang artinya tangan dan factus yang artinya membuat. Jadi kalau secara keseluruhan itu artinya adalah dibuat dengan tangan. Nah, ini awal mulanya ya. Awal mula benda yang dibuat dengan tangan itu merupakan produk manufaktur. Proses manufaktur awalnya dideskripsikan sebagai metode-metode manual yang menggunakan tangan atau proses manual. Namun proses manufaktur modern telah dilakukan secara otomatis dengan kontrol komputer. Nah, di sini seiring perkembangan zaman itu sudah terjadi pergeseran arti atau pergeseran pengertian dari proses manufaktur. Yang tadinya kalau yang dibuat tangan berarti produk manufaktur, kalau sekarang tidak, karena proses manufaktur kebanyakan sekarang sudah dilakukan secara otomatis atau secara otomasi dengan dikontrol oleh komputer. Ya tujuannya apa? Tujuannya ya otomatis untuk kepresisian yang lebih tinggi, meminimalkan SDM, dan juga agar hasilnya lebih banyak secara kualitas ataupun kuantitas. Secara kualitas nanti lebih ke seperti kepresisian, kemudian kehalusan dan sebagainya. Kalau secara kuantitas ya nanti untuk produksi massal secara otomasi itu nanti akan lebih cepat. Kemudian proses manufaktur pertama kali digunakan di Inggris sekitar tahun 1567 dan secara resmi menjadi sebuah kata kerja. Jadi secara bahasa Inggris ya, secara bahasa Inggris itu menjadi kata kerja atau verb itu pada tahun 1683. Oke, kita lanjutkan. Nah, definisi manufaktur. Jadi kalau menurut Groover, saya mengambil buku dari bukunya Groover, tadi ada di literatur pertama dari buku yang saya sampaikan, itu dibagi menjadi dua pengertian. Pengertian yang pertama itu pengertian menurut teknologi. Kemudian yang pengertian kedua itu menurut ekonomi. Kalau menurut teknologi itu merupakan aplikasi proses fisik dan kimia untuk mengubah geometri, sifat, dan atau bentuk dari material awal untuk menjadi komponen atau produk. Nah, ini kalau dimodelkan seperti ini ya. Jadi ada material awal di proses manufaktur, kemudian nanti dalam proses ini ada bantuan dari mesin, dari peralatan, kemudian dari power ini bisa listrik atau tenaga gerak yang lain. Kemudian ada juga labor untuk mengubah material awal ini menjadi produk. Nah, ini produknya dan juga proses manufaktur biasanya ada scrap atau material sisa atau waste. Tapi ada juga proses manufaktur yang tanpa scrap. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Jadi intinya kalau proses manufaktur menurut teknologi dia hanya merubah material awal menjadi produk. Intinya hanya itu. Dan menghasilkan scrap. Nah, kalau secara ekonomi itu merupakan perubahan material menjadi komponen atau produk dengan nilai yang lebih tinggi. Nah, ini yang saya garis bawahi. Dengan nilai yang lebih tinggi menggunakan satu atau lebih pemrosesan dan atau perakitan. Jadi proses manufaktur itu tidak hanya membuat satu komponen ya, tapi perakitan itu juga termasuk proses manufaktur. Tapi kalau menurut pengertian ekonomi, itu proses manufaktur dari material awal diproses. Nah, di proses ini terjadi added value atau penambahan nilai dan menjadi komponen yang sudah jadi. Otomatis nilainya di sini lebih tinggi. Nah, kalau dilihat ini ilustrasinya ada $1, $2 menjadi $3. Nah, seperti itu.
Makanya di industri manufaktur keuntungan diperoleh dari situ. Dia mengolah material yang nilainya lebih rendah, di proses manufaktur terjadi added value dan kemudian produknya menjadi produk dengan harga jual yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, contohnya seperti misalkan bodi motor. Itu kan dari plastik. Dia materialnya hanya murah, hanya biji plastik saja. Kemudian di proses manufaktur menjadi bodi motor yang harganya relatif lebih tinggi daripada biji plastik. Nah, itu pengertian dari atau definisi dari manufaktur. Oke, kita lanjutkan. Perkembangan manufaktur di dunia industri. Nah, jadi di dunia industri itu perkembangan manufaktur itu hampir sama dengan perkembangan teknik industri sendiri. Nah, jadi ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan pembagian kerja atau division of labor. Nah, ini dari 1723 sampai 1790. Jadi di tahapan ini pembagian seluruh pekerjaan menjadi tugas-tugas individu dengan masing-masing pekerja spesialis yang hanya mengerjakan suatu tugas. Jadi ini lebih ke manajemen manufakturnya ya. Jadi ketika mengerjakan atau di suatu pabrik itu seseorang mengerjakan sesuai spesialisasinya. Jadi misalkan yang mengelas itu akan mengelas terus, yang membubut akan membubut terus dan sebagainya. Hanya mengerjakan satu tugas tiap pekerja. Kemudian tahapan kedua itu ada revolusi industri 1760 sampai 1830. Nah, revolusi industri ini diawali dengan ditemukannya mesin uap dengan tenaga air untuk menggantikan tenaga hewan ya. Tadinya tuh mesin-mesin manufaktur digerakkan oleh hewan atau angin. Nah, ini digantikan oleh uap dari air yang dipanaskan, kemudian tekanannya dapat untuk menggerakkan poros. Nah, ini ditemukan oleh James Watt. Kemudian ada manajemen ilmiah. Nah, ini tonggak teknik industri ya. Teknik industri itu dari sini mulai muncul. Manajemen ilmiah atau scientific management itu tahun 1800. Nah, ini ada dua hal, yaitu yang pertama itu dikemukakannya motion study yang bertujuan untuk menemukan metode terbaik untuk melakukan tugas yang diberikan. Jadi metode apa yang terbaik agar tugas yang diberikan itu dapat efektif, dapat misalkan perakitan atau pembuatan komponen dapat lebih efektif, bagaimana caranya. Kemudian ada juga time study untuk menetapkan standar waktu kerja sebuah pekerjaan. Jadi kalau di time study harusnya ini sudah dipelajari di PTI ya. Di time study itu akan diambil pekerja dengan kecepatan pengerjaan tercepat. Kemudian nanti akan dioptimalkan metode kerjanya, kemudian diukur. Ketika dia mengerjakan satu pekerjaan itu memerlukan waktu berapa lama. Kemudian yang tercepat itu akan dijadikan sebagai standar waktu kerja dari sebuah pekerjaan. Nah, ini dilakukan atau dipelopori oleh Frederick W. Taylor. Nah, ini bapak teknik industri. Oke, kemudian ada juga tonggak perkembangan manufaktur berikutnya itu adalah baris perakitan atau assembly line 1913. Nah, ini pertama kali itu dilakukan oleh Henry Ford atau pemilik dari perusahaan mobil Ford. Nah, di sini ini memungkinkan proses produksi massal yang kompleks dapat dilakukan dengan cepat. Jadi ilustrasinya waktu Henry Ford atau perusahaan Ford itu memproduksi mobil, itu pertama dilakukan misalkan merakit rangka. Nah, rangka dilakukan di stasiun A. Kemudian dia pindah ke stasiun B untuk merakit kaki-kaki mobilnya. Yang pindah pekerjanya ya awalnya ya. Kemudian pekerjanya melanjutkan perakitan itu untuk mesinnya kemudian ditambahkan. Tapi mobilnya itu berhenti, hanya ada di satu tempat saja. Pekerjanya yang pindah-pindah untuk mengambil mesin, mengambil pintu, mengambil roda dan sebagainya. Sampai jadilah satu mobil. Tetapi proses produksi ini lama, sehingga dibuat assembly line yang sekarang pekerjanya itu diam, tidak berpindah. Yang bergerak atau yang berpindah itu adalah produknya.
atau mobilnya. Nah, ini diaplikasikan sampai sekarang. Produksi mobil semuanya sudah assembly line. Jadi ketika memproduksi sebuah mobil, itu rangka dari awal itu akan bergerak di konveyor, kemudian ditambahkan kaki-kaki, roda, mesin oleh pekerja yang ada di kanan kiri konveyor tersebut hingga jadi sebuah produk. Nah, ini dicetuskan oleh Henry Ford di produk mobil Fordnya. Oke, berikutnya ini adalah material dari produk manufaktur. Jadi produk manufaktur itu menggunakan material yang bermacam-macam. Ya, yang pertama ini. Yang pertama adalah metal. Logam. Umumnya digunakan adalah paduan atau alloy yang dikelompokkan menjadi besi dan non-besi, ferrous dan non-ferrous. Nah, jadi di material manufaktur itu sebenarnya tidak ada material yang murni. Semuanya itu adalah alloy atau perpaduan. Tujuannya perpaduan apa? Agar diperoleh material dengan sifat yang lebih baik dan harga yang lebih murah. Tujuannya itu. Jadi harganya lebih murah, sifatnya lebih baik dari material aslinya. Nah, dibagi dua menjadi ferrous atau besi dan non besi atau non ferrous. Yang tergolong besi itu adalah material seperti ST60, ST37 dan cast iron. Kemudian yang non besi atau non ferrous itu contohnya adalah emas, perak, aluminium, titanium dan sebagainya. Ini sama-sama metal tapi besi dan non besi. Jadi dibagi dua itu. Oke. Kemudian ada material seramik. Nah, material seramik ini dibentuk dari serbuk yang dipanaskan. Sebentar. Oke, kemudian ada material dari seramik itu dibedakan lagi menjadi glass seramik atau dilelehkan. Jadi kalau yang glass seramik itu materialnya dilelehkan, kemudian dicetak. Nah, ini contohnya seperti kaca. Oke, kita lanjutkan. Kalau di gambar ini dikelompokkan ya, engineering material yang tadi saya jelaskan, metal dan seramik. Kemudian nanti ada lagi polimer dan komposit. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Yang material polimer itu merupakan senyawa yang terbentuk dari pengulangan unit struktural yang disebut dengan MERS, yang atomnya berbagi elektron untuk membentuk molekul yang sangat besar. Polimer biasanya terdiri dari karbon ditambah dengan satu material atau lebih elemen seperti hidrogen, oksigen, dan klorin. Nah, polimer sendiri itu ada dibagi menjadi beberapa lagi. Ada termoplastik, termosetting, dan elastomer. Nah, ini contoh-contohnya ya. Kalau yang termoplastik ya contohnya seperti plastik, nilon. Kemudian yang termosetting itu contohnya adalah seperti aminoresin, epoksi, phenolics. Kemudian yang elastomer itu seperti karet, silikon, dan poliuretan. Nah, kalau yang elastomer ini biasanya yang seperti karet-karet seperti itu ya. Materialnya sedikit lentur atau sangat lentur kalau yang seperti karet. Oke, kemudian ada juga komposit. Nah, kalau komposit ini merupakan material yang terdiri dari dua atau lebih fase yang diproses secara terpisah, kemudian terikat bersama untuk mencapai sifat yang lebih unggul dari penyusunnya. Nah, itu untuk komposit. Kita kembali ke sebelumnya. Nah, ini komposit. Nah, di sini metal itu dibagi tadi sudah saya jelaskan, ferrous dan non-ferrous atau metal dan non-metal. Kemudian yang seramik itu crystalline ceramic dan glass ceramic. Kemudian polimer itu ada 3, termoplastik, termoset, dan elastomer. Kemudian yang komposit itu ada metal matrik komposit, metal
ceramic metric composite dan polymer metric composite. Nah, ini tidak akan kita bahas secara dalam, nanti mungkin di material teknik akan dijelaskan secara lebih dalam. Oke, kita langsung ke prosesnya. Nah, tadi materialnya, sekarang prosesnya. Proses manufaktur secara garis besar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama processing operation atau proses operasi, kemudian assembly operation atau operasi perakitan. Nah, processing operation itu dibagi lagi menjadi 3. Sebelum kita ke sini, processing operation itu operasi untuk mengolah atau membuat suatu komponen. Kalau assembly itu untuk merakit. Jadi ini perbedaannya sudah sangat terlihat ya. Yang satunya tuh mengerjakan komponen, jadi satu benda yang dikerjakan. Kemudian yang assembly itu adalah merakit dua benda atau lebih. Oke, kita masuk ke processing. Yang pertama itu dibagi menjadi 3, yaitu shaping process atau proses pembentukan. Kemudian ada property enhancing processes. Kemudian ada surface processing operation. Nah, kita akan bahas tentang shaping dulu. Nah, proses shaping itu adalah proses pembentukan. Intinya dia adalah proses pembentukan suatu benda, jadi merubah bentuk benda. Nah, ini dibagi menjadi 3 lagi, solidification processes, particulate processes, dan deformation processes. Adalah satu lagi, yaitu material removal. Nah, intinya adalah merubah bentuk benda. Nah, kalau solidification processes itu contohnya seperti ini. Dia merubah bentuk benda dari cair, dimasukkan ke cetakan, kemudian cetakannya dibuka, dan bentuk benda yang cair tadi akan dingin dan membentuk geometri atau bentuk yang sesuai dengan cetakannya. Itu untuk solidification processes. Kemudian yang particulate processing itu seperti ini. Bentuk awalnya serbuk kalau yang sebelumnya itu bentuk awalnya cair. Kemudian kalau yang particulate itu bentuk awalnya serbuk, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian akan diberikan tekanan. Kalau yang solidification tadi tidak ada tekanan ya. Kalau yang particulate itu bubuk dimasukkan cetakan, diberikan tekanan atau force. Dan selama diberikan tekanan, ini juga diberikan suhu yang tinggi. Jadi ilustrasinya seperti mencetak batako ya. Mencetak batako dari serbuk semen dan pasir yang sedikit diberikan air, kemudian dipres, tapi ini ditambah dengan proses pemanasan. Nah, proses pemanasannya sendiri itu dilakukan setelah produk ini dipres atau diberikan tekanan. Jadi bukan saat diberikan tekanan, tapi setelah diberikan tekanan. Setelah dicetak seperti ini, diberikan tekanan, bendanya belum keras, tapi dia bendanya masih getas atau gampang untuk pecah. Kemudian dia akan dipanaskan dengan proses sintering. Kemudian partikel-partikel dari material tersebut akan mencair, kemudian bendanya akan menjadi keras. Ini prosesnya namanya sintering untuk pemanasannya. Oke, kemudian ada proses deformation. Nah, deformation ini merubah bentuk benda dari padat ke padat. Kalau yang pertama tadi dari cair ke padat, kedua dari serbuk ke padat, yang deformation itu dari padat ke padat. Nah, ini contohnya ya. Contohnya seperti ini. Benda yang bentuknya kotak misalkan dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian diberikan panas yang tinggi, kemudian diberikan tekanan. Nah, nanti bendanya itu akan leleh, walaupun logam pun akan leleh, kemudian akan berbentuk seperti cetakannya. Itu yang deformation. Kemudian ada juga yang dimasukkan dalam cetakan seperti ini. Kalau cetakan seperti ini namanya proses ekstrusi. Kalau ini lebih ke proses forging namanya. Ini forging, ini ekstrusi, sama-sama deformation. Kalau yang ekstruksi, material padat dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian dipres. Tapi cetakan tersebut ada celah sempitnya seperti ini. Dan ini dipanaskan ya, ini panas suhu tinggi. Berarti bendanya akan meleleh
dan akan didorong oleh tekanan di sini. Ini akan ditekan seperti ilustrasinya seperti suntikan gitu ya, seperti suntik. Nah, material yang keluar dari sini itu akan didinginkan secara cepat dan membentuk kontur seperti bentuk lubang di sini, tetapi dengan ukuran yang panjang. Karena ketika ini diekstrusi, ini akan terus keluar, didinginkan dengan cepat, dan nanti akan menjadi material yang panjang dengan bentuk kontur sesuai dengan cetakannya. Oke, untuk yang selanjutnya itu adalah material removal. Kalau material removal ini akan menggunakan mesin perkakas seperti mesin bubut, mesin bor, mesin milling, dan sebagainya. Jadi material perkakas itu merubah bentuk dari padat menjadi padat, tetapi tidak melalui deformasi. Dia menggunakan mesin untuk mengikis benda yang ukurannya lebih besar menjadi benda yang ukurannya lebih kecil dengan bentuk dan ukuran sesuai dengan gambar kerja. Seperti ini. Ini proses bubut dari silindris yang besar dibentuk menjadi kontur tertentu. Ini proses drilling, dan ini proses milling atau proses freeze. Sebenarnya ini ada video sebentar untuk menjelaskan proses shaping dari solidification ya. Sebentar saya carikan videonya. Nah, ini untuk proses solidification untuk yang solidification seperti ini. Sebentar. Nah, ini adalah proses membuat tongkat baseball ya. Jadi dia tadinya ada tongkat baseball yang dari besi hulu atau dalamnya itu berlubang. Dia akan membuat tongkat baseball yang solid. Nah, pertama dia membuat cetakannya. Membuat cetakannya itu sebelum membuat cetakan dia membuat bentuk produknya dulu. Nah, dia membentuk bentuk produknya dulu untuk membuat cetakan. Jadi ini produk awal ini dia dari material yang mudah dibentuk. Ini contohnya seperti kayu. Ini tidak perlu kayu yang bagus, yang penting dia mudah dibentuk. Nah, dia bentuk detail seperti ini. Tetapi ini tidak dapat langsung digunakan karena materialnya kayu. Harus menggunakan material yang lebih keras. Nah, dia dibagi dua seperti ini. Kenapa bisa dibagi dua? Kalau kita lihat sebelumnya, sedikit saya flashback ya. Nah, dia dua kayu yang dijadikan satu, kemudian dibaut, kemudian dibubut bersama, diproses bubut bersama, kemudian dia dipisahkan lagi. Nah, seperti ini. Kenapa dipisahkan ya? Karena nanti agar mempermudah proses pencetakannya. Dia detail ya, sampai logo-logonya dia membuatnya. Kemudian dia dilapisi agar nanti tidak bersatu dengan cetakannya, agar mudah dilepas dari cetakannya.
Nah, dia menggunakan pasir. Ya tentunya pasirnya pasir khusus ya. Sedikit saya percepat. Nah, jadi tadi sisi sisi produknya yang awal tadi diletakkan seperti ini, kemudian pasir cetaknya dibubuhkan di atasnya sampai penuh. Kemudian dibalik, kemudian produk yang separohnya ditempelkan lagi dan diberikan, ini tujuannya ini untuk ruangan mengisi materialnya nanti. Jadi nanti ketika diisi itu dia lewat sini. Kemudian ditutup lagi dan ditambahkan pasir lagi, pasir cetak lagi. Sedikit saya percepat. Nah, kemudian dipisahkan lagi, produknya diambil. Konturnya sudah jadi ya. Kalau sudah, dia disatukan kembali. Kemudian ini aluminiumnya dia dilelehkan dulu sampai menjadi cair. Setelah cair seperti ini, dia dimasukkan ke cetakan sampai penuh. Setelah penuh, didinginkan, kemudian dibuka. Nah, ini produknya. Tapi proses ini kelemahannya dia tetap memerlukan proses finishing, jadi tidak menjadi produk yang langsung jadi. Nah, ini produknya, kemudian harus diproses finishing dulu. Diamplas. Kemudian diberikan aksesorisnya. Nah, ini udah jadi. Nah, saya kemudian dia diuji. Nah, ini sedikit tambahan ya, bonus. Hasilnya kuat karena dia solid. Oke, saya rasa cukup untuk video yang pertama. Kemudian untuk proses particulate processing, kita cari videonya. Ya, ini particulate processing. Sedikit saya percepat. Nah, material serbuk dimasukkan ke cetakan kecil ini. Saya ulang. Nah, serbuk dimasukkan ke cetakan, kemudian ditekan
dikeluarkan, dimasukkan ke cetakan, ditekan, dikeluarkan. Nah, ini proses pencetakannya. Tapi ini masih getas ya, masih getas dan belum keras. Sehingga dia harus diproses sintering. Nah, ini proses sintering, dipanaskan. Waktu sintering, partikel-partikel dalam material tersebut itu akan meleleh dan saling bersatu seperti ini. Sehingga materialnya akan menjadi lebih keras. Nah, ini proses pencetakannya. Bentuknya disesuaikan dengan cetakannya. Jadi mau bentuk seperti apa ya cetakannya disesuaikan sedemikian rupa sehingga bentuknya seperti produknya. Nah, ini ilustrasinya. Dia dimasukkan materialnya, serbuk, dimasukkan, dipres, dikeluarkan, dimasukkan, dipres, dikeluarkan, dan seterusnya. Nah, kemudian ini proses sinteringnya. Dia dipanaskan, kemudian didinginkan. Nah, oke, nanti secara lengkap Anda bisa melihat sendiri videonya di YouTube. Oke, kemudian untuk proses deformation, saya carikan videonya dulu. Nah, ini untuk proses deformation. Nah, ini proses pembuatan piston, bisa piston motor atau piston mobil. Sedikit saya percepat. Nah, ini fungsinya ya, fungsi piston. Nah, pertama dari material awal bentuknya padat seperti ini, dia dipotong dulu menjadi lebih kecil. Nah, kemudian ini cetakannya. Cetakannya dipanaskan. Nah, material awalnya itu namanya adalah slag ya. Nah, ini slag material awalnya. Dimasukkan ke cetakan yang panas. Kemudian dipres. Setelah dipres dikeluarkan, langsung didinginkan dengan cepat. Nah, ini hasilnya. Ini proses forging. Nah, proses ini juga masih memerlukan proses finishing. Nah, ini proses finishingnya. Yang di finishing itu hanya bagian komponen yang penting yang nanti akan berpasangan dengan komponen lain. Nah, kemudian dibentuk atau dimasukkan ukuran-ukuran yang presisi. Nah, ini produk jadinya. Oke, itu untuk proses forging. Termasuk proses deformation. Nah, kemudian yang proses deformation yang satunya, yang ini, ekstruksi, prosesnya seperti ini. Sebentar saya close dulu untuk video yang lain.
ini proses ekstruksi termasuk proses deformation. Tadi ada dua ya, ada forging dan ekstrusi. Ini ilustrasi secara 3D. Material awalnya dari material yang panjang dipotong-potong. Kemudian dimasukkan ke cetakan atau extruder. Kemudian dipres dalam kondisi panas. Jadi cetakannya sudah panas, dipres dalam kondisi panas. Nah, ini ilustrasinya. Billet atau material awalnya dipanaskan kemudian ditekan. Dimasukkan lagi, dipres dan ditekan. Nah, kemudian akan keluar dari cetakannya. Dari mulut cetakannya itu akan menyerupai bentuk seperti bentuk celah di mulut cetakannya. Hasilnya panjang seperti ini, kemudian dipotong-potong. Nah, ini produknya bisa Anda temui di kusen aluminium pintu rumah. Jadi kalau ya rumahnya kusen atau pintunya aluminium atau jendelanya itu dibuatnya caranya seperti ini. Nah, ini detail proses ekstrusinya. Ini cetakannya. Billetnya dipanaskan dan ditekan, kemudian dia akan keluar sesuai bentuk cetakannya. Nah, ketelitiannya pun bisa lumayan presisi, plus minus 0,02 mm. Oke, itu untuk ilustrasinya. Kalau untuk ilustrasi proses material removal, saya kira Anda pasti sudah bisa melihatnya ya di sumber-sumber lain atau sudah sering menemuinya. Contohnya adalah proses milling, proses bubut, dan proses drilling. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya secara detail. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita kembali ke petanya dulu. Nah, tadi shaping proses itu ada 4. Kemudian sekarang property enhancing processes. Ini hanya ada satu proses, yaitu heat treatment. Nah, proses heat treatment itu adalah peningkatan sifat atau material enhancing processes yang hanya ada satu proses, yaitu heat treatment. Tujuannya itu adalah untuk mengeraskan produk. Jadi produk yang sudah diproses manufaktur, sudah dibentuk melalui proses sebelumnya, misalkan dari proses bubut, milling, atau sebagainya, kemudian akan dipanaskan secara cepat seperti ini, dipanaskan secara cepat dan langsung didinginkan dengan cepat pula, sehingga materialnya akan menjadi keras. Proses heat treatment atau pengerasan permukaan atau perlakuan panas untuk mengeraskan permukaan ini bisa digunakan untuk mengeraskan permukaannya saja atau keseluruhan dari material tersebut, tergantung metode dari heat treatmentnya. Metode heat treatment ini ada banyak, tergantung dari materialnya apa dan karakteristik kekerasannya mau bagaimana, mau keseluruhan keras atau hanya permukaannya saja. Oke, ini juga ada videonya, akan saya tunjukkan video singkatnya. Nah, ini material yang akan dikeraskan atau produk yang akan dikeraskan. Dia dipanaskan di sini, kemudian langsung disiram air. Dipanaskan langsung disiram air. Jadi didinginkan secara mendadak. Ini turun ya materialnya ya. Berputar dan turun. Jadi rata.
Nah, kalau misalkan praktikumnya itu sudah luring, ketika Anda membubut benda, itu jangan sampai benda dalam kondisi panas setelah dibubut langsung Anda siram dengan air atau dengan cooling. Karena kalau kondisi panas langsung disiram itu nanti ketika Anda ingin membubut lagi itu akan menjadi keras, bahannya akan menjadi tumpul. Karena materialnya menjadi keras seperti ini. Jadi kalau misalkan Anda membubut itu ya ketika dari ketika sejak awal kondisinya dengan cooling atau Anda berikan cooling terus ya berikanlah cooling terus, atau kalau panas panas sekalian. Kalau panas ingin Anda cooling itu biarkan dulu dia dingin secara alami, baru Anda berikan cooling seperti itu agar nanti materialnya tidak keras. Nah, ini karena ada videonya saya sedikit menyusulkan ya. Tadi material dari proses yang material removal di sini. Material removal akan saya berikan sedikit videonya. Ini saya susulkan. Nah, ini material removal di sini. Tadi ada prosesnya, ada proses turning atau bubut, milling dan drilling. Karena videonya ada, kan sekalian saya berikan. Saya close dulu. Kita mulai dari yang turning dulu atau proses bubut. Nah, ini kalau yang belum tahu proses bubut seperti ini. Nah, proses bubut itu proses untuk mengerjakan benda-benda yang bentuknya silindris. Jadi prinsip kerjanya, benda akan berputar, diputar oleh mesin, kemudian akan dipahat seperti ini, akan dikurangi dengan pahat yang diam. Nah, seperti ini. Jadi pahat yang bergerak pahatnya ya, pahatnya bergerak, bendanya bergerak berputar, pahatnya bergerak secara linear. Nah, kalau dengan mesin CNC atau yang diatur komputer, itu dia bisa membuat seperti ini. Nah, ini proses bubut. Nah, ini proses drilling tapi proses penguburan tapi di mesin bubut. Nah, nanti proses bubut itu ada grooving, set cutting, maaf, ada grooving, ada bubut dalam, bubut luar, ulir dan sebagainya. Nanti akan kita bahas di materi yang khusus untuk membahas bubut. Oke, kemudian ada juga proses milling atau freeze. Prosesnya seperti ini, saya cepatkan. Nah, proses milling itu karakteris bendanya bentuknya kotak-kotak. Nah, ini proses milling, benda dicekam di tanggem atau ragum, kemudian ada cutter di sini yang berputar, bendanya bergeraknya linear ya, kemudian cutternya yang berputar, jadi kebalikannya bubut. Proses milling, kemudian dia dibentuk sesuai dengan gambar kerjanya. Nah, itu ilustrasinya untuk proses bubut, maaf, proses milling atau freeze. Kemudian kalau proses drilling, ini proses drilling. Nah, proses drilling itu hanya untuk melubangi saja. Dia sudah ditandai, kemudian dilubangi. Nah, ini saya cepatkan. Nah, itu proses drilling. Oke, ini sebagai pengetahuan awal saja. Oke, kita lanjut materinya. Tadi treatment sudah ya. Videonya juga sudah. Kemudian kita lanjut ke surface
processing operation. Surface processing operation nanti ada dua proses lagi, cleaning and surface treatment dan coating and deposition processes. Detailnya ini yang pertama, surface processing operation. Nah, surface operation ini proses manufaktur untuk memproses permukaan produk. Ini dibagi menjadi dua, yaitu cleaning and surface treatment dan coating and depositioning processes. Kalau cleaning itu membersihkan permukaan, ya seperti dari karat, dari debu dan sebagainya, atau dari yang sudah dicat, catnya mau dihilangkan. Nah, itu termasuk cleaning and surface treatment. Ini contoh, ini ada produk yang sudah berkarat, kemudian dia di amplas ya, ini amplas tembak atau sandblasting. Amplas tembak, amplasnya ini menembakkan seperti pasir lembut, serbuk lembut yang ditembakkan ke sini. Karena menembakkannya cepat, ini nanti karatnya akan rontok sendiri. Ini contoh pengamplasan sandblasting. Ya, kalau pakai sandblasting seperti ini nanti cepat, prosesnya akan cepat daripada mengamplas secara manual. Sepertinya ada videonya untuk menambah gambaran Anda. Sandblasting. Nah, ini. Jadi ini seperti mengecat ya, tapi sebenarnya ini bukan mengecat, tapi merontokkan karat. Karat dirontokkan dengan amplas tembak. Seperti ini. Nah, jadi mirip mengecat prosesnya, tapi yang ditembakkan ini adalah pasir untuk merontokkan karatnya. Ini tidak dilapisi, tapi karatnya yang sudah rontok menjadi seperti ini. Oke, kemudian yang coating and depositioning processes, ya ini proses pengecatan. Jadi kalau Anda memasang pagar baru di rumah Anda, kemudian dicat, nah ini termasuk proses manufaktur, coating and depositioning processes. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke assembly. Lihat petanya lagi. Atau proses perakitan. Nah, proses perakitan dibagi menjadi dua. Yang pertama permanent joining processes dan mechanical fastening. Permanent joining processes ini tujuannya adalah menggabungkan dua benda atau lebih, tapi secara permanen, tidak dapat dilepas lagi. Kalau yang mechanical fastening ini dapat dipisahkan lagi. Ya tergantung fungsinya ya. Kalau pagar rumah ya tidak perlu besinya dipisah-pisahkan lagi. Jadi pakai permanent joining processes. Kalau seperti komponen yang ada di motor yang perlu aktivitas bongkar pasang, ketika ingin mengganti komponennya, ya berarti pakai mechanical fastening karena harus bisa dibongkar pasang. Oke, secara lebih detail seperti ini. Permanent joining processes, contohnya welding. Nah, ini tuh videonya, nanti silahkan Anda cari sendiri proses welding. Kemudian yang mechanical fastening itu dibagi menjadi dua, yaitu 3D fastener dan permanent fastening method. Yang 3D fastener itu menggunakan baut. Jadi mur baut itu adalah 3D fastener. Termasuk mechanical fastening di proses perakitan atau assembly. Yang permanent fastening method itu menggunakan keling, paku keling seperti ini. Mungkin sebagian sudah tahu ya bagaimana menggunakannya. Yang paku keling ini sebenarnya dia semi permanen karena ketika ini dipasangkan ini tidak dapat dilepas. Pengaitnya tidak dapat dilepas. Pengaitnya ini harus dirusak dulu agar bisa dilepas. Tetapi ini relatif lebih mudah. Ketika terpaksa harus dilepas, ini relatif lebih mudah daripada proses welding. Jadi ini masih memungkinkan untuk dilepas, tetapi harus merusak penyambungnya ini atau fasteningnya. Maaf, fastenernya. Fastening itu prosesnya, fastener itu bendanya. Nah, kalau yang 3D fastener itu berarti dia pengaitnya atau yang membuat dia menjadi atau yang membuat menyatukan itu dapat dilepas dan pengaitnya tidak rusak. Tapi kalau yang permanent fastening dengan paku keling ini ketika ingin memisahkan itu harus merusak paku kelingnya atau pengaitnya. Oke, saya berikan video untuk yang permanent fastening method saja.
Oke, akan saya carikan di YouTube saja ya. Sepertinya tidak ada di foldernya. Nah, ini nama lainnya itu adalah Rivet ya. Lebih resminya Rivet. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini caranya. Dia akan ditarik dan kemudian patah. Seperti ini. Dengan alat dia akan ditarik. Dia menyatukan dua bagian, kemudian akan patah. Nah, dia akan patah dan ini akan bersatu. Itu contoh mechanical fastening dengan rivet atau paku keling yang merupakan permanent fastening method. Oke, ya, materinya sudah habis. Silahkan Anda pelajari kembali dan Anda perhatikan ini ya aturan main kita ya. Untuk pertemuan pertama, jika Anda yang terlambat tetap saya anggap masuk. Yang penting presensi. Kalau untuk pertemuan kedua, nanti aturan 15 menit keterlambatan dan aturan yang lain sudah mulai berlaku. Materi ini juga akan saya share di Google Classroom. Nanti silahkan Anda download, bisa Anda baca sendiri. Atau kalau Anda membutuhkan penjelasan lebih, silahkan bisa diputar ulang videonya sampai Anda paham inti materi dari pengantar proses manufaktur ini. Saya rasa perkuliahan hari ini cukup. Silakan Anda pelajari dan perkuliahan ini saya tutup ya. Salam.